2019 ini dan telah melahirkan karya-karya. Subscriber Satrio Bushido Library. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita hari ini, saya mengucapkan selamat atas kewarasan kita semua telah menghasilkan pilpres yang damai, pilpres yang relatif aman. Ya, kalau ada masalah-masalah sedikit, ya itu biasa. Dalam perhelatan besar itu biasa. Sedangkan dalam perhelatan pesta nikahan aja, kadang-kadang ada piring jatuh, pecah. Ya, apalagi ini luas, Indonesia ini lumayan luas, guys. Oke? Tapi yang menarik hari ini bukan soal hasilnya. Meskipun dalam quick count telah didapatkan hasil sebagai indikator kemenangan pada pasangan yang kita dukung, yaitu Bapak Presiden Jokowi dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi ada persoalan-persoalan yang menurut saya itu yang menjadi gaduh. Apa yang bikin jadi gaduh? Ada sekarang masalah-masalah yang menurut saya itu menjadi penting untuk menjadi perhatian kita, mengingat 3 hari setelah Pilpres, setelah pemungutan suara ini, ada banyak kondisi-kondisi yang cenderung memaksakan logika-logika nggak masuk akal, ya. Oke, sejak awal setelah keluar hasil quick count, mereka menyatakan itu nggak bisa jadi patokan, itu pembodohan, itu nggak benar, itu berbohong, harus real KPU, katanya. Oke, real KPU kita ikuti. Nah, setelah kita baca tren penghitungan suara di real count KPU, ternyata masih posisi pasangan 01 yang di atas. Kembali lagi menuding, oh itu nggak benar, KPU curang, itu macam-macam. Nah, ini menurut saya bukan semata-mata ketidaksiapan untuk kalah, tapi lebih dari itu. Mengingat ini sudah setiap hari, dari hari pertama, kedua, bahkan nggak tahu entah hari ketiga nanti akan ada deklarasi terus dan terus memobilisasi dan membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah ini mengarah bahwasanya lu kalah, gua yang menang, lu dimenang juga karena curang gitu loh. Nah, menurut saya ini penting untuk kita cermati. Kenapa saya bilang penting untuk dicermati? Karena secara tidak langsung ini sudah mensyaratkan adanya pembangkangan terhadap seluruh proses yang memang sudah disepakati sejak awal. Satu, ya, KPU itu kan produknya semua, artinya produknya DPR. Perwakilan sana juga, partai yang ada di 02 juga ada yang memilih anggota KPU itu, ada yang menyetujui siapa yang disuruh KPU. Nah, kok tiba-tiba jadi ini semua ini, masalahnya ini semua jadi mereka seolah-olah tidak mau tahu gitu. Nah, itu. Terus yang kedua, mereka menyatakan ada kecurangan-kecurangan, memiliki bukti-bukti, tetapi diumbar ke publik gitu. Kalau mereka memang memiliki bukti-bukti, ya sebaiknya sebagai negara yang memang sudah diatur dalam instrumen-instrumen hukum kita dan instrumen-instrumen demokrasi kita, ya salurkan persoalan itu, masalah itu, masukkan ke situ. Misalkan tidak puas, digugat. Nah, ini kan tidak menganggap dirinya dicurangi, menemukan bukti-bukti kecurangan, terus tiba-tiba diumbar ke publik. Ini kan tujuannya jelas, mempengaruhi pikiran publik atau mempengaruhi pikiran masyarakat bahwasanya semua yang ada saat ini adalah curang. Intinya kan begitu. Nah, ini akan membahayakan. Kenapa saya bilang membahayakan? Apabila banyak orang meyakini pernyataan-pernyataan ini, maka legitimasi hasil Pilpres nanti pada tanggal 22 Mei yang akan diumumkan oleh KPU setelah real count selesai diputuskan, maka akan ada stereotip yang terbangun atau image yang terbangun. Presiden sekarang kan periode ini kan katakanlah 01. Presiden sekarang ini kan itu menang karena curang. Ini kan mengurangi legitimasi, distrust terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi apabila Presiden Jokowi nanti yang memang benar-benar real sesuai dengan hasil recall yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, untuk itu dari sekarang ini harus dilawan. Menurut saya ini harus dilawan. Dilawan dengan cara bagaimana? Ya, semua fakta-fakta yang ada atau semua narasi-narasi yang harus dibangun saat ini adalah narasi bagaimana mengajak untuk melihat, menghormati, dan mendukung semua proses yang memang sudah dijalankan oleh lembaga-lembaga yang ada saat ini. Salah satu misalkan ada Bawaslu yang untuk mengawasi,
Ada KPU yang untuk melakukan pelanggaran dan sampai penghitungan teknis. Oke, kita hormati, dorong mereka untuk menghormati. Tapi kalau memang nggak bisa, berarti tujuannya jelas. Untuk mengelabui, untuk merusak ya keadaan sosial yang saat ini. Orang sebenarnya setelah 3 hari orang udahlah, pilpres sudah kelar lah, tunggu pengumuman. Saya pikir ini mayoritas sudah seperti itu. Seperti saya sendiri, sebenarnya saya sudah nggak mau bahas ya masalah pemilu. Tetapi kesini-sininya seolah-olah memaksakan bahwasanya ini proses ini nggak benar gitu loh. Jadi kalau semua yang ada di republik ini nggak ada yang benar, ya terus mana yang mau dipercaya? Mau negara ini barbar, mau negara ini anarki gitu aja nggak ada gitu. Nah itu yang menurut saya ini perlu saya bicarakan. Maka kepada teman-teman semua di sini, sekalipun kita yakin bahwasanya hasil quick count itu akan tidak jauh berbeda dengan hasil real count, saya minta kepada teman-teman untuk tetap membangun narasi kita menang dengan bahasa ya seperti ini, misalkan seperti yang disampaikan oleh dalam video Instagram yang diupload oleh Tuan Guru Bajang ini misalkan. Pilpres, sebagaimana seluruh hal yang terjadi di dunia, ada takdirnya. Apa yang merupakan bagianmu, takkan ada seorang pun yang mampu merenggutnya darimu. Apa yang bukan merupakan takdirmu juga tidak akan sampai kepadamu, walau dengan 1001 ikhtiar. Dia artinya gini, kalau misalkan ini terus dipertahankan dan dibiarkan, menurut saya yang rugi itu adalah bukan hanya kita, bukan hanya ya yang dukung 01 atau 02, tapi yang rugi seluruh bangsa ini. Ke depan tidak akan pernah ada orang percaya kepada pilpres, yakinlah. Tidak akan orang percaya kepada pemilu. Tidak akan pernah. Karena apa? Karena dianggap yang kalah menganggap yang menang curang. Akan begitu terus. Itu yang ingin saya sampaikan. Semoga teman-teman mulai dari sekarang mulai jernih memilah-milah informasi dan melihat, karena apabila real count ini kita majukan sebagai bukti terupdate dan terbaru dan terverifikasi yang dikeluarkan oleh KPU, mereka tetap nggak berterima. Karena akan tetap mereka arahkan, itu nggak benar, KPU curang, itu nggak benar, KPU curang. Posisi seperti ini maka ya dilematis. Dilematisnya itu adalah dipaksa masyarakat ini untuk percaya apa yang dinyatakan oleh mereka. Nah kalau mereka, saran saya sih ya, kalau mereka punya bukti-bukti ya silakan kumpulin aja, oke? Ini bikin tagar yang kadang-kadang rasaku 80% nggak ada yang ngerti itu apa tagar-tagar yang mereka bikin. Terus terang aja, sedangkan saya aja yang artinya saya 80% aktivitas saya di dunia internet sesuai dengan pekerjaan saya saat ini, saya nggak paham tujuan mereka apa. Bikin tagar kayak gitu, memanggil hacker. Emang lu pikir hacker tuh percaya dengan politik-politik begitu? Emang lu pikir hacker tuh tujuannya ya mereka itu nggak bangga dengan hal-hal yang politik bullshit begitu. Mereka tuh bangga kalau dapat tantangan misalkan membobol ini. Jadi lebih kepada ya prestis saja di kalangan mereka. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman tetap berkeyakinan bahwa hasil dari quick count itu adalah akan kita lihat relevansinya nanti di 22 Mei, di mana hasil real count yang dilakukan oleh KPU adalah satu-satunya bukti yang mana yang menang. Oke, itu dulu yang perlu saya sampaikan. Anda nggak perlu jawab siap presiden, siap presiden. Karena itu biarlah itu lelucon politik di Pilpres 2019 ini, dan telah melahirkan karya-karya banyak oleh masyarakat kita. Dan kita berharap semoga semua orang menghormati lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh negara, dan tentu saja semua komponen terlibat di situ, baik partai yang 01 maupun partai yang 02, mereka terlibat kok dalam penentuan siapa yang menjadi anggota KPU itu, siapa yang menjadi anggota Bawaslu itu. Jadi artinya biarkanlah proses itu berjalan dulu. Setelah nanti misalkan sudah kita ketahui mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita buat, ya baru ada instrumen lain, ada instrumen hukum lain, bisa digugat ke MK misalkan, atau akan ada pemilu-pemilu ulang di titik-titik yang dianggap bermasalah, tapi bukan merubah keseluruhan. Oke, cerdas berpikir, jangan termakan hoax, jangan termakan provokasi, karena republik ini akan tetap jalan, walaupun siapa yang menang dan kalah. Oke,
Terima kasih guys, sekali lagi Anda yang telah menggunakan hak pilih atau hak suara Anda. Karena cita-cita kita itu adalah benar, cita-cita kita adalah nyata. Bagaimana bangsa ini bisa maju sesuai dengan 5 tahun yang sudah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Soal pemilu 2024 itu nanti akan kita lihat. Dan satu lagi hal yang mau sampaikan sama teman-teman semua, mari berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada bangsa ini dan kepada kita semua, dijauhkan dari persoalan-persoalan yang menjadi kekhawatiran kita hari ini. Terima kasih guys, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap di sini di channel Satrio Bushido Library. Bagikan kepada teman Anda, bagikan kepada kenalan Anda agar ini menjadi satu perhimpunan yang kuat, perhimpunan orang baik-baik yang akan nanti juga mengawal perjalanan Presiden Jokowi di periode kedua, atau mengawal terus proses-proses ini untuk memperbaiki proses demokratisasi kita ke depan. Sampai ketemu kembali, happy weekend untuk Anda semua, dan salam jempol.